Oleh karena itu, Nabi Ishak dan istrinya terus berusaha dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniai keturunan. Nabi Ishak selalu berdoa dengan penuh ketulusan dan keyakinan demi mendapatkan buah hati. Kisah Nabi Ishak penuh haru dan kesabaran yang patut diteladani. Kisah Nabi Ishak dipenuhi dengan teladan serta pesan moral yang dapat menambahkan keimanan umat Islam yang mempelajarinya. Nabi Ishak adalah sosok yang nantinya akan memiliki keturunan berupa anak kembar, dan salah satu dari anak kembar itu akan menjadi orang besar yang dijuluki Bapak Bani Israel. Sebagai seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ishak juga menyebarkan dakwah dan menyeru kepada umat manusia agar senantiasa berada di jalan yang lurus. Ada pula kisah penuh haru di mana Nabi Ishak akhirnya dikaruniai anak setelah berpuluh-puluh tahun menunggu. Berbagai lika-liku yang telah terjadi dalam kisah Nabi Ishak itu memberikan banyak hikmah. Lalu, seperti apa kisah lengkapnya? Mari kita bahas. Kisah Nabi Ishak, kelahirannya, dan perjalanan dakwahnya. Nabi Ishak terlahir dari pasangan Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah. Nama Ishak diambil dari bahasa Ibrani dan memiliki arti harfiah yaitu tersenyum atau tertawa. Nama itu dipilih karena saat kelahiran Nabi Ishak, Sarah sangat senang dan tersenyum dengan lebarnya menyambut sang buah hati. Nabi Ishak diketahui lahir pada tahun 1761 Masehi di kota Kan'an. Ia lahir saat kedua orang tuanya berada di usia senja, yakni saat Nabi Ibrahim berusia 100 tahun dan Sarah berusia 90 tahun. Kelahiran Nabi Ishak terpaut 14 tahun setelah Nabi Ismail lahir. Dalam Al-Quran, surat Hud, ayat 69 hingga 73, disebutkan bahwa terdapat tamu-tamu yang mendatangi Nabi Ibrahim. Menurut Ibnu Muhaisin, tamu-tamu tersebut adalah malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Rofail. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim untuk mengabarkan berita gembira kepadanya bahwa seorang putra akan terlahir. Ayat tersebut berbunyi, dan istrinya berdiri, lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir, Yakub. Quran Surat Hud, ayat 71. Mendengar kabar tersebut, Sarah sangat terkejut, sekaligus senang, karena pada saat itu Sarah sudah berada di usia senja. Lahirnya Nabi Ishak merupakan kebahagiaan tersendiri bagi Nabi Ibrahim. Ia berharap anaknya tersebut akan meneruskan dakwahnya di tanah Palestina. Nabi Ishak diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meneruskan perjuangan Nabi Ibrahim, yakni mendakwahi orang-orang Palestina yang masih menyembah berhala. Ia juga menyerukan perintah Allah yang lain seperti tauhid, menunaikan zakat, dan berbagai perbuatan baik lainnya. Nabi Ishak menjadi salah satu nabi yang namanya disebutkan sekaligus bersama dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub dalam surat Shad ayat 45-47 yang artinya, dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yakub, yang mempunyai perbuatan-perbuatan besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah menyucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia pada negeri akhirat. Sesungguhnya
mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang baik. Pernikahan Nabi Ishak dan kelahiran putra kembar. Terdapat suatu masa di mana ibunda Nabi Ishak, yakni Sarah, meninggal dunia terlebih dahulu. Sementara Nabi Ibrahim sebagai ayah dari Nabi Ishak, kondisinya semakin menua dan Nabi Ishak sendiri saat itu tak kunjung menikah. Akhirnya, seorang pelayan Nabi Ibrahim ditugaskan untuk mencarikan calon istri untuk Nabi Ishak. Pelayan ini kemudian mencari hingga ke Irak demi menemukan wanita yang cocok untuk Nabi Ishak. Sang pelayan akhirnya mempertemukan Nabi Ishak dengan seorang wanita bernama Ribkah atau Rifqah. Akhirnya, mereka berdua pun menikah saat Nabi Ishak menginjak usia 40 tahun. Setelah menikah, Nabi Ishak dan istrinya pun menanti-nanti kelahiran anak mereka. Akan tetapi, belakangan baru diketahui jika Ribkah yang menjadi istri Nabi Ishak ternyata memiliki kondisi mandul, sehingga mereka pun begitu kesulitan mempunyai anak. Oleh karena itu, Nabi Ishak dan istrinya terus berusaha dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniai keturunan. Nabi Ishak selalu berdoa dengan penuh ketulusan dan keyakinan demi mendapatkan buah hati. Atas kegigihan Nabi Ishak dan istrinya serta berkat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya doa mereka dikabulkan dan Ribkah mengandung bayi kembar. Saat itu Nabi Ishak diketahui sudah berusia 60 tahun. Putra yang paling pertama lahir diberi nama Esau, sedangkan putra kedua diberi nama Yakub. Kisah kelahiran Nabi Yakub diabadikan dalam Al-Quran, yakni pada surat Al-Anbiya ayat 72 yang artinya, dan kami telah memberikan kepadanya Ibrahim, Ishak, dan Yakub sebagai suatu anugerah dari kami, dan masing-masingnya kami jadikan orang-orang yang soleh. Saat tumbuh dewasa, Esau dan Yakub ternyata memiliki perangai dan ketertarikan yang berbeda. Esau senang mengasah kemampuannya dalam bidang berburu, sehingga ia pun menjadi seorang pemburu yang handal. Sementara itu, Yakub memiliki sifat yang lemah lembut. Ia lebih suka tinggal di rumah dan membantu kedua orang tuanya. Yakub juga dikisahkan suka membuat kemah di sekitar rumahnya. Sifat yang dimiliki oleh Esau itu ternyata menurun dari ayahnya dan sangat mirip dengan sang ayah. Sementara sifat dari Nabi Yakub yang lembut ternyata menurun dari sang ibu. Ketika Esau dan Yakub mencapai usia mereka yang ke-15 tahun, Nabi Ibrahim yang merupakan kakek mereka ditakdirkan meninggal dunia. Saat itu diketahui Nabi Ibrahim meninggal dunia pada usia 75 tahun. Jasad beliau pun dimakamkan dekat dengan makam sang istri, yakni Sarah. Setiap nabi dan rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikaruniai mukjizat tersendiri yang masing-masingnya berbeda. Mukjizat sendiri hanya diberikan kepada para nabi dan rasul tersebut dan tidak dimiliki oleh manusia selain mereka. Nabi Ishak sendiri kurang lebih memiliki 2 mukjizat dari Allah. Pertama adalah mendapatkan keturunan berupa anak kembar, meskipun usianya saat itu sudah lebih dari 100 tahun. Sedangkan mukjizat yang kedua adalah salah satu dari anak kembarnya itu, yakni Nabi Yakub, kelak akan menjadi bapak Bani Israel. Kisah Nabi Ishak yang penuh dengan lika-liku dan perjuangan memberikan pelajaran tersendiri kepada umat Islam yang mengetahui dan mempelajarinya. Terdapat beberapa teladan yang bisa dipelajari dari kisahnya tersebut. Pertama adalah teladan agar kita senantiasa mencintai keluarga seperti sebagaimana Nabi Ishak sangat menyayangi keluarganya, tak hanya kepada kedua orang tuanya, namun juga kepada istri dan anaknya. Yang kedua adalah kesabaran. Kesabaran saat ditimpa ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nabi Ishak yang sangat menginginkan kehadiran seorang putra ternyata harus diuji dan menunggu selama bertahun-tahun hingga akhirnya dikaruniai putra kembar. Meski begitu, Nabi Ishak tak pernah putus asa dan selalu berusaha dengan diiringi doa yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah Nabi Ishak dari mulai kelahirannya, pernikahan, dan dikaruniai 2 putra, hingga mukjizat dan teladan yang bisa dipelajari.